dengan susah payah membiayai anakku sampai lulus kuliah, tapi dia malah pergi ke luar negeri, dan tak pernah pulang untuk menengokku lagi. Dokter bilang kalau tidak segera dirawat inap bisa bahaya, tapi aku ini, orang desa yang hidup dari bertani, mana ada jaminan lebih buat diri sendiri. Andra, kamu ya? Ayah. Benar-benar mukjizat. Cepat bawa ayah ke rumah sakit, ayah mau berobat. Ayah, siapa suruh dulu kamu menggelanjutku untuk bertemu dengan ibu terkaya itu, sampai aku kehilangan kesempatan hidup mewah. Sekarang, ini semua karma yang pantas kamu dapat. 10 tahun yang lalu, orang terkaya datang ke sekolah mencari putra kandungnya, karena aku bawa dia ke kota untuk berobat, jadinya dia telat masuk sekolah. Andra, sudah selesai makan? Sapetan, lihat, sudah jam berapa ini? Anakku tahu kejadiannya, dari teman dan gurunya. Mereka mendeskripsikan, tanda lahir, bawaan putra orang terkaya. Bagus. Ayah, aku ini putra orang terkaya. Tolong abangi dia ya. Sekarang sudah tidak ada yang bisa menghubunginya. Dari kecil kamu tidak pernah kasih tahu siapa ibu kandungku. Aku ini putra orang terkaya yang kaya raya. Kamu yang menculikku ke sini. Kamu anakku. Kamu putra kandungku. Kecuali kamu membantuku menghubunginya. Kalau tidak, aku tidak akan percaya satu katamu pun. Andra, setelah berkali-kali ditolaknya, anakku semakin yakin bahwa dirinya benar-benar putra orang terkaya. Aku tidak tahu, karena dulu tidak membantu anakku bertemu ibunya, bisa membuatnya membenciku sampai segininya. Dulu, kamu yang selalu menghalangiku pergi merantau. Memaksaku tetap tinggal dan menderita bersamamu. Kalau tidak, aku pasti sudah sukses besar. Andra, ini obat untuk mengobati ayah. Andra. Semua yang terjadi sekarang adalah balasan untukmu. Justru karena aku tahu, seperti apa ibu kandungnya itu, aku tidak ingin dia diakui kembali. Jangan susah, aku membesarkannya. Tapi yang kudapat malah ditinggalkan. Jika ada kehidupan lain, aku pasti tidak akan lagi menahannya. Di sampingku. Aku tidak mati. Ini, aku kembali ke hari anakku sakit ini. Ayah, hari ini aku tidak mau periksa ke dokter. Aku mau ke sekolah. Dia tahu apa yang akan terjadi di sekolah hari ini. Sepertinya anakku juga hidup kembali. Kalau kamu tidak mengantarku ke sekolah, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Kalau kamu sudah sangat ingin kembali ke sisi iblis itu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kalau kamu merasa tidak perlu lagi, ya sudah, hari ini kita tidak periksa ke dokter. Langsung ke sekolah saja. Andra, aku ingin lihat kamu, setelah kembali ke sisinya, akan menjalani hidup seperti apa. Hari ini kami mengerahkan banyak orang, mengundang kepala sekolah dan para guru ke sini. Sejujurnya, ada sesuatu yang kami mohon bantuan. Semoga kepala sekolah dan para guru dapat bekerja sama semaksimal mungkin. Ibu Dewi, Sekretaris Rina, silakan tenang. Karena kalian sudah bilang, akan menyumbang satu gedung untuk sekolah. Maka kami akan mengerahkan Zelu Rutenaga Guru dan Murid Sekolah untuk menyelesaikan urusan ini dengan baik. Hanya saja, saya tidak tahu. Ibu Dewi, urusan apa yang ingin Ibu selesaikan? Sederhana saja, hanya perlu. Guru, saya adalah orang yang kalian cari. Kamu murid kelas berapa? Kenapa masuk tanpa izin? Tante, saya adalah orang yang tante cari. Saya Andra. Anak kecil, kamu salah orang. Aku tidak kenal kamu. Tante, lihat ini. Cepat, bawa dia keluar. Cepat pergi, cepat. Anak ini. Ini anak siapa? Berteriak-teriak di sini. Sama sekali tidak tahu sopan santun.
Andra, Ini jam pelajaran. Mau lari kemana? Cepat kembali ke kelas. ikut pelajaran APA lagi? Aku sebentar lagi masuk sekolah elit. Aku memang bukan bagian dari sini. Oh ya? Ibuku yang super kaya sedang mencariku dari satu kelas ke kelas lainnya. Putra kandungnya. Begitu dia mengenaliku, aku tak perlu lagi tinggal di sampingmu. Kalau begitu, ayah ucapkan selamat dulu ya. Murid, orang terkaya di kota Samudra, datang ke sekolah kita untuk mencari anaknya. Sedang mencari seorang anak laki-laki yang punya tanda lahir di lengannya. Sudah kucari kemana-mana tapi tidak ketemu. Jadi kupikir, jangan-jangan kamu yang terlewat. Guru, aku punya tanda lahir. Wah, bagus sekali. Cepat ikut aku. Ayo pergi. Ayo. Guru, aku belum bisa ikut kamu menemui ibuku sekarang. Kenapa? Ayahku masih berharap aku yang menafkahinya nanti. Kalau kamu bawa aku pergi sekarang, sama saja seperti mengambil nyawanya. Sebaiknya kamu jelaskan dulu padanya. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Itu. Bapak kepala sekolah, kita tak perlu bicara lagi. Langsung saja, bawa dia untuk bertemu ibunya. Wah, baiklah. Kalau begitu, ayo kita cepat pergi. Jangan sampai Ibu Dewi menunggu lama. Ayo. Tunggu dulu. Proses pengakuan harus lengkap ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai anakku ini kehilangan mimpi menjadi putra mahkota orang terkaya. Wah, tentu saja. Jangan khawatir. Ayo. Cepat. Bagus. Benar-benar kamu ya. Teman, ayo. Kita cepat pergi. Sudah, keluar dan tunggu hasilnya. Oh, Kamu pasti Andra ya? Anakku yang baik. Ayo, biar ibu peluk. ibuku memang dia tidak salah. Tidak salah, kan? Tadi kamu baru saja mengusirku keluar. Aduh, anakku yang manis. Jangan marah sama ibu lagi ya. Ayahmu pasti belum memberitahumu tentang latar belakangmu kan? Tidak, ayah bilang ibuku sudah lama meninggal. Benarkah kamu ibuku? Anakku sayang. Tanda lahir di tanganmu ini sudah membuktikan identitasmu. Selain itu, laporan tes DNA juga bisa memberikan hasil yang ilmiah. Tenang saja. Aku akan segera menjemputmu pulang. Tapi bagaimana caranya kamu bisa cepat-cepat membawaku kembali? Ayah pasti tidak setuju. Tenang, Ibu Dewi. Memang mengubah wali hukum itu sulit, tapi bukan tidak mungkin langsung membawa anaknya pergi. Dengar tidak? Mulai sekarang kamu akan hidup bersama ibu. Bagaimana? Akhirnya aku menemukan kembali identitasku sebagai putra orang terkaya. Bisa lepas dari beban itu. Hai, ayah. Masak banyak makanan enak begini? Ini tidak seperti kebiasaanmu, yang biasanya sangat hemat. Katakan saja, apa ada sesuatu yang mau kamu minta dariku? Aku tidak menyangka kamu akan pulang. Makanan di meja ini, aku masak untuk diriku sendiri. Kalau kamu lapar, di sana ada acar dan roti kukus. Ayah, kali ini aku pulang untuk memberitahumu. Aku sudah bertemu dengan ibuku yang terkaya. Aku tinggal selangkah lagi menjadi orang kaya. Putra orang terkaya masih mau pulang ke sini? Kenapa kamu tidak ikut ibumu yang kaya itu? Biar dia membawamu menikmati hidup mewah? Di kehidupan sebelumnya, semua yang baik kuberikan untukmu. Aku sendiri hidup berhemat. Tapi malah membesarkan kekang lupa kulitnya seperti ini. Di kehidupan ini, aku tidak akan melayani siapapun lagi. Halo, ibu. Ayah menyiksaku. Dia tidak memberiku makan dan tidak mengizinkanku sekolah. Dia sama sekali tidak baik padaku. Kapan ibu akan menjemputku? APA, dia berani memperlakukanmu seperti itu? Anakku, kamu tidak terluka kan? Aku sudah di dalam mobil. Sekarang juga akan menjemputmu. Aduh. Ayahku mau memukulku lagi. Aduh, ayah. Jangan pukul aku. Sakit. Dia seharusnya bukannya marah-marah. Kok bisa begini? Anakku, aku sudah menemukan orang yang cocok. Semua indikatornya sangat cocok denganmu. Penyakitmu akan segera sembuh. Hangga sebentar lagi ya. Ayo pergi.
Bima, lama tidak berjumpa. Ibu, Anakku, datang. Dewey. Hak apa yang kamu punya untuk mengambilnya? Kamu sekarang berpura-pura jadi orang baik di sini? Kamu keluar dari sini. ayah, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada ibu? Sudahlah. Beri dia kelonggaran. Selama beberapa tahun ini, Andra diasuh dengan sangat buruk olehmu. Hari ini aku harus membawanya pergi. Aku ini. Saat seusianya sekarang, sudah mengenalmu. Aku dulu mengira kita bisa saling mencintai seumur hidup, tapi tak kusangka kau malah kabur dengan pria lain. Lalu saat melahirkannya, tak lama kemudian, kau menghilang begitu saja. Aku mencarimu ke seluruh dunia, tapi tak ketemu. Baru kemudian aku tahu, kau, Dewi Lestari ini, ternyata adalah pewaris orang terkaya di kota Samudra. Aku ini cuma mainanmu saat kau bosan saja. Aku sudah bersusah payah membesarkan anakku. Sekarang kau mau bawa pergi ya bawa pergi? Di dalam perutmu, ada niat jahat apa lagi? Itu cuma kesalahan masa muda, saat belum mengerti apa-apa. Sekarang aku hanya ingin menebus kesalahan pada Andra. Andra, sayang. Maafkan ibu. Ya. Ibu, aku sudah lama memaafkan ibu. Aku tahu, pasti ibu punya kesulitan sendiri. Anakmu ini mirip sekali denganmu. Sudah bertahun-tahun kita kenal. Tetap saja kacang lupa kulitnya. Kakak. Ini uang kompensasiku untukmu, Rp500.000. Untuk memutus hubungan ayah dan anak kalian. Rp500.000 mau memutus hubungan ayah dan anak kami? Keren. Lalu berapa yang kau mau? Rp2 juta. Bapak Santoso, jangan keterlaluan. Kau ini orang terkaya di kota Samudra. Cuma memberi uang segini? Anakku sayang. Kau juga layak kan? Ibumu ini cuma menganggapmu segini harganya. Baik, uang ini bisa kuberikan padamu. TAPI, aku punya syarat. Mulai sekarang, kamu dan anak ini tidak ada hubungan apapun. Tidak peduli apapun yang terjadi padanya. Seumur hidupmu, kamu tidak boleh. Setuju. Baik. Bima Santoso, kamu harus pikirkan matang-matang. Kalau kamu tanda tangani perjanjian ini, kedepannya kamu tidak akan punya lagi aku sebagai anakmu. Ayah, Ini adalah berkah dari langit. Andra, cepat bawa ayah ke rumah sakit. ayah ingin berobat. Siapa yang suruh kamu waktu itu menghalangiku untuk bertemu dengan ibuku yang orang terkaya, membuatku kehilangan kesempatan hidup mewah. Ini semua adalah karma yang pantas kamu dapat. Andra, ini obat untuk penyakit ayah. Pergi. Semua yang terjadi sekarang adalah karma yang pantas kamu dapat. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Berikan padaku. Perjanjiannya ada di sini. Kamu boleh menandatanganinya, tapi jangan menyesal nanti. Nanti, meskipun kamu menangis, berteriak, dan memohon padaku, aku tidak akan mau mengakui kamu lagi. Berikan. Kalau sekarang kamu mau memohon padaku, aku masih bisa meminta ibuku melonggarkan syaratnya, membiarkanmu datang menemuiku setiap 2 atau 3 tahun sekali. Tidak. Lu. Anakku, sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Lestari. Ibu akan membawamu pulang. Eo. Hati-hati di jalan, tak usah diantar, jangan sampai menyesal. Andra. Keputusan yang kamu ambil hari ini, jangan sampai kamu menyesalinya. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Ibu, setiap kali ibu keluar, selalu dengan pengawalan sebesar ini? Ini kan untuk menjemputmu pulang. Eo. Ibu. Dia siapa? Oh. Dia adikmu, Rizky Pratama. Akibat kecelakaan, dia mengalami luka bakar yang mencapai lebih dari 90% tubuhnya. Tapi untungnya, teknologi medis sekarang sudah maju. Nyawanya bisa diselamatkan. Ayo naik mobil. Ibu, aku duduk di sana saja. Ibu, kenapa adik pakai marga Lestari? Andra, sayang, ibu ini kan orang terkaya di kota Samudra.
memegang kekuasaan tak terbatas. Pria seperti apapun yang ibu inginkan, bisa ibu dapatkan. Jadi anak-anak ibu, tentu saja harus memakai marga ibu. Ibu hebat sekali. Nanti setelah aku kembali ke keluarga Lestari, aku juga mau pakai marga ibu. Bagus. Ibu. Adik sudah sakit parah begini. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Kamu kan kakaknya. Dia sengaja datang menjemputmu hari ini. Kita sekeluarga sangat menghargai kehadiranmu sebagai anggota baru. Ibu dan adik baik sekali padaku. Hal yang paling tidak kusesali dalam hidupku adalah dibawa pulang oleh kalian. Anak ibu yang baik. Di kehidupan sebelumnya, karena takut memengaruhi pertumbuhan anakku, Sakura negatif. Aku tidak punya hubungan asmara sama sekali. Lama setelahnya baru kudengar kalau Sayang terus menanggiku. Halo, sayang. Kak Bima, aku pikir Andra kan sebentar lagi lulus. Aku daftarin kalian berdua paket tour. Kita jalan-jalan bareng, gimana? Sayang. Aku mau cari kerja sambil liburan. Buat nabung biaya sekolah Andra. Lain kali aja ya. Oh. Sayang, anaknya sudah dijemput ibunya. Kuma kita berdua yang pergi jalan-jalan. Gimana menurutmu? Tanpa Andra? Boleh juga. Fokuskan diri pada dirimu sendiri. Nikmati hidupmu. Terlalu memikirkan anak itu. Nanti setelah dia besar, belum tentu ingat kebaikan kita. Menurutku yang paling penting adalah kita harus baik pada diri sendiri. Andra, bikin kamu kesal ya? Oh iya, aku masih ada operasi bedah. Nanti kalau sudah selesai, aku cari kamu ya. Oke sayang, kamu sibuk dulu aja ya. Ibu Indah, Bapak Bima tampan dan perhatian pada keluarga. Kali ini malah setuju jalan-jalan bareng kamu. Wah, sebentar lagi ada kabar baik, ya? Ah, jangan ngomong sembarangan. Putra Ibu Dewi. Sebentar lagi mau dioperasi. Pendonor kulitnya sudah ketemu? Sudah, katanya, putra kandungnya yang hilang bertahun-tahun. Beneran? Masih ada orang yang mau menyumbangkan kulitnya? Andra sayang, suka tempat ini? Nanti, kamu akan tinggal di sini. Oh ya, Andra, lihat. Kamu bisa pilih kamar manapun di lantai atas yang paling kamu suka. Terima kasih, Ibu. Wah, istriku, kamu sudah menjemput Andra pulang. Hahaha. Wah, selamat datang. Ibu, dia ini. Dia adalah ayah tirimu. Panggil saja dia Paman Li. Paman Li tahu. Aku menjemputmu pulang hari ini. Sangat senang sekali. Halo, Paman Li. Hei, jangan dengarkan ibumu. Panggil apa Paman Li? Panggil ayah. Ayo, Andra, cepat duduk. Eyo. Sekretaris Rina, pergi, ambilkan hadiah sambutan yang sudah kusiapkan untuk anakku. Cepat pergi. Baik. Andra sayang, pasti banyak menderita di desa, ya? Kudengar ayahmu menyiksamu. Kalau begitu kulitmu, apakah ada yang terluka? Terima kasih atas perhatian Paman. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Haha. Kalau begitu, di tubuhmu, apakah ada bekas luka? Tidak ada. Apakah ada pantangan tertentu di sini? Ah, tidak ada, tidak ada. Tuan. Andra sayang, ini semua yang kusiapkan untukmu. Kosmetik dan produk perawatan kulit kelas atas. Aku juga membelikanmu beberapa baju yang cocok. Aku tahu kamu di desa, pasti banyak menderita. Begini, aku suruh sekretaris Rina mengantarmu ke lantai 2 untuk memilih kamar yang paling kamu suka, mandi yang nyaman, lalu ganti dengan baju yang bersih dan nyaman. Sebentar lagi ayah akan menemanimu untuk pesta sambutan yang meriah. Terima kasih, Paman Li. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, aku naik dulu. Silakan. Silakan. Sudah lama aku ketahui, hanya dengan meninggalkan beban itu, aku bisa menjalani hidup yang sesungguhnya.
Wah, ini kamar Paman Li. Besar dan cantik sekali ya. Pura-pura tidak peduli. Tidak balas pesan? Ya, sebenarnya di dalam hati sudah kesal banget. Paman Li sedang ngobrol dengan siapa? Aku mau lihat. Kalian ada membicarakan aku di belakang? Jangan-jangan kuma pura-pura suka sama aku. Profesor Indah, kulit anakku. Apakah ada harapan transplantasinya berhasil? Ini tergantung pemulihan selanjutnya. Tapi pendonornya, benarkah atas kemauan sendiri? Tentu saja atas kemauan sendiri. Istriku untuk dia sudah menghabiskan banyak uang, menghilangkan semua risiko. Mohon Profesor Indah dan tim medis tenang. Transplantasi kulit. Kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Memang gak ada yang kasih tahu, gak boleh sembarangan pegang barang pribadi orang lain. Paman Li, maaf. Aku lihat semuanya. Kamu lihat semuanya? Ayah, aku lihat kabar kalau adikku mau dilakukan transplantasi kulit. Nggak nyangka dia sudah sakit parah begini. Masih disuruh jemput aku. Aku merasa sangat bersalah. Aduh, Andra. Kita kan satu keluarga, gak usah banyak basa-basi. Adikmu juga khawatir, dibenci sama kakak barunya ini. Makanya, dia jemput kamu. Itu sudah seharusnya. Tapi aku tetap harus minta maaf sama Paman. Aku masuk kamar Paman tanpa izin. Terus lihat kabarnya juga. Aku keluar dulu. Aduh, anakku yang baik. Di kamarku ini perlengkapan mandinya lengkap. Kamu, mandi di sini aja. Kalau ada yang perlu, langsung bilang aja sama aku. Wah, nggak enak ah. Ini kan barang pribadi Paman. Ngapain sungkan sama aku? Nanti, semua yang punyaku. Bukannya juga jadi punyamu? Masa masih ngarepin adik yang kayak Mumi itu? Sudah, cepat mandi sana. Terima kasih, Paman Li. Bahaya banget tadi. Hampir aja ketahuan sama dia. Untung dia cukup bodoh. Dia mau transplantasi kulitku ke adikku. Tidak boleh. Aku pasti akan bilang ke ibu. Ibu, dia mau celakain aku. Masa si Bapak Li mau celakain kamu? Kamu ngomong apa sih? Ibu, aku baru aja dengar semuanya. Dia diam-diam hubungi dokter A. Mau pakai kulitku. Biar operasi kengkak kulit biar adikku. Dia tadi suruh aku mandi. Biar operasinya gampang. Aduh. Masa sih ada orang yang pakai kulit orang beneran buat operasi? Pasti kamu yang kebanyakan mikir. Ibu harus percaya sama aku. Kalau ibu nggak percaya, coba ibu lihat catatan chat dia. Istriku, aku cuma bercanda sama dia. Biasanya kan aku juga sering bilang, aku mau menguliti kamu, buat anak kita. Dengge tidak? Paman Li ini cuma bercanda. Adikmu mau menjalani operasi cangkok kulit. Kulit siapa yang mau diambil? Masa iya kulitmu yang diambil? Kemampuan finansial ibu, kan kamu sudah tahu. Ibu, aku baru saja kembali ke keluarga Lestari. Ada banyak isi hati yang ingin aku sampaikan. Bisakah ibu menemaniku ke kamar sebentar? Ibumu kan sibuk bekerja setiap hari. Mana mungkin bisa terus menemanimu? Masa mau mandi, juga minta ditemani ibumu? Tidak. Ibu, aku tidak mau mandi. Baik. Ibu akan menemanimu. Tidak mandi ya sudah. Ibu temani kamu naik ke atas. Selamat datang. Profesor Indah, selamat datang. Pasien dan pendonornya? Akan segera saya antar ke sini. Mari, silakan lewat sini.
Anakku yang baik. Katanya sih kalian anak muda suka. HP model baru. NIH. HP ini. Kamu suka nggak? Saka, makasih, Ibu. Kenapa tiba-tiba? Manggil ibu ke sini? Bu. Ibu kenal sama Paman Li gimana sih? Aku rasa dia nggak punya niat baik. Mau mengincar harta kita. Omong kosong. Barusan kamu bilang, dia mau kulitmu. Sekarang bilang dia mau harta kita. Untungnya ibu tahu. Kamu nggak punya niat jahat. Kalau nggak, ibu bakal kira. Kamu mau merusak keharmonisan keluarga kita. Bu, percayalah sama aku. Dia pasti nggak normal. Pasti ada yang tidak beres. Selama ini, ayahmu sudah membesarkanmu jadi apa? Aduh, Andra, kamu pasti baru masuk ke keluarga kaya-kaya kita. Jadi belum terbiasa. Gimana kalau begini? Kalau kamu belum nyaman, tinggal aja di kamar ibu ini. Kamar ini, tanpa izin ibu, nggak ada yang bisa masuk. Oke deh, ibu duluan ya. Bu, mau kemana? Oh, Paman Li bilang, ada tamu datang. Ibu mau menyapa dulu, terus balik lagi. Sebentar lagi, kita berdua, ibu dan anak. Enkaberlin, pengalaman selama ini. Ya. Meski di sini ayah tiri agak berprasangka buruk padaku, tapi ibu selalu membelaku dalam segala hal. Jauh lebih baik darimu. Jadi berani ya, berani-beraninya memblokirku. Hackley, kenapa bapak kesini? Ini, bukannya kamar ibuku? Suruhmu mandi, telingamu tuli ya. Berani-beraninya menunda operasi anakku. Nyawamu yang jadi taruhannya. Ternyata benar. Kau mau pakai aku untuk menyembuhkan anakmu. Aku nggak mau mandi, Ibu. Si manis kecil, teriak-teriak apa, kalau bukan karena kulitmu cocok dengan anakku. Kau kira aku akan mengizinkanmu masuk rumah ini? Aku susah payah baru bisa kembali ke keluarga Lestari. Kamu mau aku menyumbangkan kulitku untuk si Mumi? Aku lebih baik mati daripada mau menyembah. Andra di mana? Rizky kan adik kandungmu, sebagai anggota keluarga Lestari. Kamu mau tidak mau? Harus mau. Kamu tidak berhak memutuskan. Aku mau cari ibuku. Cari siapapun tidak akan berguna, sekarang cepat pergi mandi. Kalian berdua, seret dia ke bawah, mandi. Lepaskan aku. Kondisi putra Anda lebih parah dari yang saya bayangkan. Perlu cangkok kulit seluruh tubuh. Ayah, semua rumah sakit juga bilang begitu. Kita semua tahu, operasi seperti ini sangat berbahaya. Profesor Indah, makanya kami mengundang Anda. Anda adalah pakar paling terkemuka di bidang cangkok kulit. Kami berharap Anda bisa membuat anakku kembali normal seperti semula. Katanya pendonornya juga anakmu ya? Ayah, kami bawa dia dari ayah kandungnya. Ibu Indah, Anda hanya perlu melakukan operasinya. Hal-hal lain tidak perlu Anda pikirkan. Aku tidak bisa tidak khawatir. Aku melakukan operasi seperti ini untukmu adalah ilegal. Aku harus membuat catatan. Dia pasti sekerila. Soal ini, Anda harus tenang. Ibu Indah, soal catatan itu, di vilaku ada ruang operasi dengan peralatan lengkap. Bisa Anda gunakan. Baik, kalau anakmu, Dia lagi mandi di lantai atas. Sebentar lagi turun. maksudku, kulitnya diberikan untuk anakmu ini. Bagaimana dengan anakmu yang mendonorkan kulitnya? Ayahnya punya rumah di desa. Dia akan merawatnya. Aduh, Ibu Indah, Anda tenang saja. Hal yang tidak pasti tidak akan kami lakukan. Anda juga lihat, kalau anakku tidak segera dioperasi, dia tidak akan bertahan. Baiklah. Kalau begitu kita siap-siap untuk operasi. Baik, maaf merepotkan Anda. Lepaskan aku. Aku kasih tahu kalian. Kalau kalian perlakukan aku seperti ini, ibuku pasti akan tahu. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian. wahahaha. Kamu pikir ibumu masih akan peduli padamu? Aku kasih waktu 3 menit, untuk kamu pakai bajumu sendiri, lalu turun dengan baik-baik. Kalau aku naik lagi dan harus memanggilmu, kamu tahu akibatnya. Ayo, pergi.
Ibu, kamu di mana? Cepat angkat teleponnya. Bagaimana caramu mengurus ini? Profesor Indah sudah di ruang operasi. Kenapa dia masih meneleponku? Kamu angkat saja, nanti juga tahu. Halo? Anakku? Halo, Ibu. Ibu lagi di mana ketemu klien? Si manis kecil itu, Arif, bawa 2 bodyguard memukuliku. Dia bahkan mau mengambil kulitku untuk transplantasi ke adikku. Oh, begitu ya. Ibu sebentar lagi. Sampai di loba villa. Turun ke sini sebentar ya. Bak, aku turun sekarang. Arif, dasar si manis. Mau celakain aku lagi. Aku harus minta ibu membela aku. Ibu. Andrel Ho, mandinya kok lama banget. Barusan pria ini ngebawa 2 orang sambil mukul dan hina aku. Ibu, kalau ibu nggak suruh dia pergi, aku yang pergi. Aduh. Andra, sini, sini. Sini, duduk dulu, ya. Aduh, dengar dulu ya. Begini ceritanya. Rizky kan kamu juga lihat. Kondisinya parah banget. Terus soalnya, dia anak aku sama Arif. Makanya Arif, jadi buru-buru banget. Rizky sakit. Dia buru-buru cari aku buat apa? Begini. Kulit kamu sama Rizky. Cocok banget. Jadi ibu mikir, bisa nggak? Ambil sedikit. Dari kamu? Buat Rizky. Ibu juga punya niat begitu? Aku baru 18 tahun. Kalau aku kasih kulit ke adikku, hidupku hancur. Aduh, ambil sedikit di mana aja. Nggak apa-apa. Lagipula, kan kamu kakak kandungnya. Kamu tidak melihat dia sakit parah seperti ini? Kamu tega tidak menolong? Tentu saja, masalah ini. Kita tetap harus mengikuti prinsip sukarela darimu. Kamu setuju atau tidak? Tidak APA. Ayo, Andra. Ayo, minum air dulu. Kamu pikirkan baik-baik. Ibu, aku juga ingin menolong adikku. Tapi, kalau aku menyumbangkan kulitku untuk adikku, hidupku akan hancur. Aku baru saja kembali ke keluarga lestari. Ibu, aku masih ingin di samping ibu untuk berbakti beberapa hari lagi. Ibu tahu, kamu anak yang baik. Paman Li ini, karena terlalu khawatir jadi kalut. Lagipula, kamu juga anak ibu yang baik. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Anak ini sudah lama di rumah, tidak minum air sama sekali. Ayo, minum air dulu. Lalu, naik ke atas dan istirahat sebentar. Tenang saja. Paman Li di sana, pasti akan kebujuk untuk mengubah pikirannya. Minumlah. Ibu, di air ini, apakah ada sesuatu ya? Kepalaku pusing sekali. Tidak apa-apa. Tidur sebentar saja sudah sembuh. Sungguh merepotkan. Sudah, jangan bicara lagi. Kondisi Rizky tidak bisa ditunggu lagi. Kamu malah berdebat dengannya sekarang. Bagaimana kalau dia benar-benar kabur? Lalu Rizky bagaimana? Bisa kabur, tapi tak bisa sembunyi. Lagi pula, bukannya kamu sudah kasih uang ke ayahnya? Habiskan uang sebanyak ini untuk beli kulitnya. Pada akhirnya, kita yang rugi. Berapapun biayanya, asalkan Rizky bisa kembali hidup normal, semuanya worth it. Oh iya. Suruh orang jaga dia ketat. Operasi sudah sebentar lagi. Di saat seperti ini, jangan sampai ada masalah. Tenang saja. Rizky kan anak kandungku. Ayo. Kok ibu tega sekali? Aku juga anaknya.
Masa dia mengorbankan aku untuk selamatkan adikku? Tidak boleh. Kulitku sama sekali tidak boleh diberikan ke Rizky. Barusan ibu bilang, kondisi Rizky sudah sangat kritis. Aku harus bersembunyi. Ya, asal aku bersembunyi, tunggu sampai Rizky mati. Aku pasti jadi satu-satunya putra ibu. Aku akan jadi satu-satunya pewaris grup Lestari. Ibu pasti tidak akan menyakitiku. Soal Arif yang menyebalkan itu. Nanti banyak cara untuk menghadapinya. Bersembunyi. Mana orangnya? Kalian berdua, cepat keluar dan cari. Rizky mau operasi sebentar lagi. Di saat seperti ini, bocah kurang ajar ini malah bikin masalah. Masih bengong apa? Cepat cari. Ya. Kamu gimana sih? Jaga satu orang saja tidak becus. Di saat seperti ini, jangan omong yang tidak berguna. Andra tadi pasti pura-pura pingsan. Dia pasti sudah tahu tujuan kita. Kalau-kalau, dia lari keluar villa, dan sembunyi diam-diam. Kita harus gimana? Jangan panik. Waktunya sangat singkat. Dia pasti tidak akan lari jauh. Di dalam villa ada banyak bodyguard. Menemukannya, hanya soal waktu. Cari orang. Jaga ketat pintu ruang operasi. Jangan sampai Andra bertemu Profesor Indah. Kalau Profesor Indah tahu Andra tidak rela mendonorkan kulitnya, urusan operasi ini bisa jadi rumit. Tenang. Aku pasti tidak akan membiarkannya mendekati ruang operasi satu langkah pun. Ini tempat yang disiapkan untuk aku dan Rizky Pratama untuk operasi. Tidak boleh, harus pergi dari sini. Jangan sampai tertangkap. Mandikan dia sekali lagi. Bawa ke hadapan Ibu Dewi. Periksa lagi semua peralatannya. Baik. Ibu Indah, ini adalah anakku, Andra. Semua hasil pemeriksaannya. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana menurut ibu? Apakah masih ada yang perlu kami lakukan? Andra? Namanya sama dengan putra Kak Bima. Semua peralatan sudah diperiksa, karena orangnya sudah datang. Artinya semuanya sudah siap. Baik. Kalau begitu, semuanya. Kami serahkan pada Profesor Indah. Semoga operasi kali ini dapat berjalan lancar. Ayo pergi. Baik. Ibu Indah, mari kita mulai operasinya. Tunggu dulu. Kamu sterilkan ulang semua peralatan. Periksa lagi tubuh Andra. Apakah ada bekas luka atau tidak? Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Halo, Kak Bima. Sayang, Apakah Andra ada di sampingmu? Aku ingin bicara dengannya sebentar. ibunya sudah menjemputnya sejak lama ke Reza. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Orang terkaya di kota Samudra, Dewi Lestari, adalah ibunya. Aku sedang berada di sini sekarang. Kamu tahu apa yang akan mereka lakukan? Pada Andra, anak bungsu Ibu Dewi, beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan mobil. Area luka bakarnya mencapai 90%. Mereka memintaku untuk melakukan operasi, untuk mencangkok kulit Andra ke tubuh anak bungsunya itu. APA. Dewi buru-buru ingin mengambil Andra kembali. Aku sudah tahu dia punya niat jahat. Ternyata dia ingin memanfaatkan Andra untuk menukarnya dengan nyawa Rizky. Kak Bima, bagaimana kalau begini? Nanti aku cari-cari alasan saja. Bilang Andra tidak cocok untuk operasi, lalu minta operasi dipindahkan ke tempat lain. Setelah itu, aku antar dia ke sisimu. Gimana, bisa tidak? Kamu tidak usah repot-repot seperti itu. Kak Bima, kamu bercanda apa? Walaupun operasi ini tidak sampai merenggut nyawa, tapi Andra kehilangan kulitnya.
Seumur hidupnya akan sangat menyakitkan. Bahkan tidur normal saja sudah jadi mimpi. Dewi sudah membeli habis. Hubungan ayah dan anak antara aku dan Andra, belum lagi. Andra juga sudah tanda tangan sendiri. Semua yang dilakukan Andra, sudah melukai hatiku sangat dalam. Aku juga tidak punya kewajiban untuk merawatnya lagi. Semua yang dilakukannya adalah akibat perbuatannya sendiri. Ibu Indah. Kalau Rizky tidak segera dioperasi, nyawanya bisa terancam lagi. Oke, aku tahu. Kalau gitu, kamu sibuk dulu ya sayang. Ok. Anakku, sudah bangun, tidurnya nyenyak? Aku ini, Kenapa? Kak. Operasinya sukses. Kulitmu sudah ada di tubuhku. Sungguh terima kasih. Kamu bisa datang ke keluarga lestari kami. Sungguh sangat baik. Aku tidak setuju. Siapa yang izinkan kalian operasi? Siapa yang izinkan? Kak, operasinya sudah selesai. Kamu lebih baik diam saja berbaring di sini. Kalau tidak, jaringan otot di bawah kulitmu akan bergesekan dengan perban, bisa berdarah. Akhirnya bisa menghirup udara segar. Ayah, uangnya benar-benar terpakai dengan baik. Bukannya sudah janji hanya ambil sedikit? Ini bagaimana bisa terjadi? Ibu di mana? Ibu di mana? Daripada kamu sibuk mengkhawatirkan dia, lebih baik dengarkan ini. Wah, nyaris. Barusan hampir saja dia kabur. Untungnya dia cukup bodoh. Bisa-bisanya lari ke arah ruang operasi. Sama seperti ayahnya, polos dan mudah ditipu. Bisa-bisanya mengira, aku membawanya pulang untuk mewarisi harta keluarga Lestari. Benar-benar mimpi di siang bolong. Dewi Lestari juga menipuku. Dari awal dia tidak pernah berniat membawaku pulang. Dari awal dia sudah mengincar kulitku. Anakku yang baik, jangan marah, ya. Tubuh ini sudah sangat sakit, pikiran harus lebih rileks. Dulu, saat aku merebut Dewi Lestari dari tangan ayahmu, ayahmu itu masih menggendongmu, mencari Dewi Lestari ke seluruh dunia. Pada akhirnya, bukannya sama saja, bisa bertahan juga? Kamu si pria tampan. Keluarga ayahku juga hancur karena kamu. Tidak sepenuhnya salah ayahku. Ayahmulah yang terlalu tidak berguna. Bahkan tidak bisa mempertahankan wanita sendiri. Ibuku adalah pewaris keluarga besar Lestari. Bagaimana bisa bersama ayahmu yang pengecut seperti ini? Terlibat. Pada dasarnya, ayahmulah yang terlalu tidak berusaha. Pergi kalian semua. Ayah, kata dokter, ginjalku ini sepertinya ada masalah juga. Bagaimana kalau ginjalnya juga diberikan ke aku? Ah, lagi pula, ibumu sudah bayar untuk membeli nyawanya. Mulai sekarang, dia adalah milikmu. Tas, pindah. Ini. Ayo, anakku. Ayah. Mereka memaksaku untuk menjalani operasi cangkok kulit. Kalau tetap di sini, aku bisa mati. Aku tidak mau mati. Tolong selamatkan aku. Ayah. Tolong selamatkan aku. Ayah. Angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Tuan muda sulung keluarga Lestari. Kasihan sekali ya, memang cuma keluarga Lestari yang kaya dan baik hati. Meski anaknya sudah cacat, masih dirawat dengan baik. Kalau keluarga biasa seperti kita, pasti sudah tidak sanggup merawatnya. Aduh, nyaris bikin aku mati kaget. Mata tuan muda sulung itu sungguh menakutkan. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Aku dengar, kulit tuan muda sulung hilang karena menyelamatkan tuan muda kedua. Sekarang ginjal tuan muda kedua juga bermasalah. Mereka berencana mengambil ginjal tuan muda sulung untuk operasi transplantasi ginjal. Ya ampun, tuan muda sulung, kasihan sekali. Pergi.
Pergi semua dari sini. Orang-orang keluarga Lestari, semua adalah si manis kecil. Semua adalah si manis kecil. Ayah. Kenapa ayah tidak angkat telepon? Rizky, si manis kecil itu akan mengambil ginjalku. Ayah, cepat selamatkan aku. Ayah, aku tahu aku salah. Cepat selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Jangan buang-buang tenaga. Ayahmu tidak akan datang menyelamatkanmu, kakakku yang baik. Kamu lupa, saat kamu meninggalkan rumah itu. Kan kamu sudah menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga, ibu sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli habis hubunganmu dengan pria itu. Meski dia tahu keadaanmu, kau kira dia akan datang menyelamatkanmu? Jangan bermimpi. Tidak mungkin. Ayahku sayang padaku. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Dia hanya tidak tahu apa yang kalian lakukan padaku sekarang. Baiklah, kalau kamu berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, besok adalah waktu operasi cangkok ginjal kita berdua. Aku peringatkan kamu, jangan banyak bergerak, juga jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, kamu akan kujadikan sasaran kemarahanku. Tolong aku. Aku tidak mau ikut. Dokter, sudah la rue. Lebih baik kita segera lakukan anestesi. Jangan. Aku tidak mau ikut ini. Ayah, tolong aku. Anakku sudah setahun dibawa pergi oleh Dewi. Berkat uang yang diberikan Dewi kepadaku, aku memanfaatkan informasi tentang masa depan yang ku ketahui dari kehidupan sebelumnya. Rejeki diin, kemuliaan di Chow Wei, investasi selalu sukses, berbalik dari situasi sulit, bahkan mendirikan perusahaan sendiri. Aku berterima kasih pada diriku sendiri. Lebih lagi, aku berterima kasih pada anak yang kijamai you. Kalau bukan karena dia, aku juga tidak bisa fokus sepenuhnya untuk membangun usaha sebesar ini. Bapak Bima, telepon dari kota Samudra ini. Lagi-lagi menelepon Bapak. Sepertinya ada sesuatu. Apakah Bapak mau menerimanya? Sudah setahun berlalu. Dia masih belum menyerah ya. Tolong kamu yang terima. Hello. Ayah, aku tahu salahku. Kumohon, jemput aku pulang. Ini baru ayah, Kendangki yang sebenarnya. Mereka mengambil kulitku, mengambil ginjalku. Setiap hari aku dipukul dan dimarahi. Hak bersekolah pun dirampas dariku. Maaf, sepertinya Anda salah sambung. Bapak Bima dari Grup Lestari sangat ingin bekerja sama dengan kami. Sikap mereka sangat tulus. Silakan Bapak lihat. Grup Lestari dari kota Samudra? Ya, setahun terakhir ini, perkembangan Grup Lestari sangat tidak lancar. Konon putra dari CEO Grup Lestari, setelah diselamatkan dari penyakitnya, dengan cepat menghabiskan aset keluarga Lestari. Saat ini mereka sangat ingin mencari mitra kerjasama. Karma memang ada. Di kehidupan sebelumnya, aset Dewi dihabisi oleh pria idamannya yang ada di sisinya. Di kehidupan kali ini, proses kebangkrutan Grup Lestari jadi lebih cepat. Bisa bekerja sama. Tapi ada satu syarat, pada acara tender Grup Santoso, CEO Grup Lestari harus datang bersama seluruh keluarganya. Tidak boleh ada yang kurang satu pun. Baik. Halo, Ibu Dewi. Halo, Bapak Hermawan. Halo. Ini adalah... Dia adalah anak selangku. Ibu Dewi juga ikut tender Grup Santoso. Ya, ini keterlaluan sekali. Sepertinya kami tidak punya kesempatan lagi. Bapak Susanto, Anda terlalu rendah hati. Dulu, Ibu Dewi kan tokoh yang sangat berpengaruh. Katanya, demi mengurus anak sulung, perkembangannya jadi melambat, sampai-sampai Grup Santoso yang jadi sorotan. Itu karena Grup Santoso memang hebat. Mana mungkin saya bisa menyaingi mereka? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan bos Grup Santoso. Mau apa sih? Cuma ikut acara tender. Masih harus bawa dia ke sini. Memalukan. Dia sama sekali tidak pantas dianggap anggota keluarga kita. Sekarang proyek-proyek itu susah sekali dikerjakan. Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan. Apalagi lawannya adalah Grup Santoso. Permintaan Kessel seperti ini. Bukan masalah besar. Ibu,
Dulu ibu adalah orang terkaya di kota Samudra, sangat terpandang. Sekarang jadi seperti yang mereka bilang, harus mengikuti kemauan orang lain. Aku merasa sangat kesal. Kamu masih berani ngomong? Kamu bawa mobil mewah sampai terbakar sendiri. Berpesta tiap malam sampai ginjalmu rusak. Aku memang sudah menganggapmu sebagai penerus yang kudidik. Tapi hasilnya, kamu menghabiskan semua harta keluarga lestari kami. Aku peringatkan kamu, Rizky Pratama. Kalau kamu masih bandel seperti ini, cepat-cepat pergi dari grup lestari. Aku. Sayang, jangan banyak bicara. Kamu juga tahu, Rizky sebelumnya sakit terus, terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan apa-apa. Proses pemulihannya, kepercayaan diri, juga butuh waktu. Kamu masih membelanya? Anak jadi seperti ini, semua gara-gara kamu sebagai ayah yang memanjakannya. Sudah, jangan bahas urusan keluarga di sini. Tapi ngomong-ngomong, Grup Santoso juga adalah perusahaan investasi yang baru bangkit dalam setahun terakhir. Proyek apapun yang mereka incar, pasti meledak. Itu karena bos Grup Santoso yang hebat. Dia punya visi yang luar biasa. Apa yang diinvestasikan, itu yang meledak. Sepanjang sejarah, aku belum pernah melihat orang yang begitu hebat. Kali ini dia khusus mengundang kita datang. Ini juga pertama kalinya. Grup Santoso mereka mengundang peserta. Dengan cara seperti ini, kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Dengke Tidak, kalau bisa menjalin hubungan dengan orang-orang ini, kita akan luar biasa. Sayang, menurutmu, siapa kira-kira orang penting ini? Apakah dia orang lama yang sudah lama menghilang? Atau anak orang kaya yang dididik khusus? Bapak Bima datang. Bima Santoso, kamu datang dari mana? Hari ini adalah acara tender Grup Santoso. Kamu naik ke panggung moderator buat apa? Kenapa, Cimadamu? Aku cuma bisa jadi petani yang kerja di sawah ya? Cepat turun dari sana. Hari ini perusahaan kami punya kerja sama penting dengan Grup Santoso. Kalau sampai direktur mereka tahu, hubungan kita berdua, bisa-bisa terjadi masalah besar. Tidak ada hubungan apapun antara aku dan kamu. Aku yakin direktur Grup Santoso, kalau tahu pun, tidak akan mempermasalahkannya. Ngapain masih banyak omong sama dia? Langsung panggil orang untuk menyeretnya keluar. Kurasa dia cuma iri melihat orang lain sukses. Sengaja cari gara-gara di sini. Satpam, kalian jaga seperti apa? Usir petani yang berdiri di tengah ruangan ini. Keluar untukku. Jangan sampai mengganggu jalannya acara tender. Sayang, kamu benar-benar mau membiarkan anakmu melakukan ini? Bima Santoso, jangan salahkan aku. Situasi ekonomi sekarang semakin sulit. Bekerja sama dengan Grup Santoso adalah kesempatan terakhir bagi Grup Lestari kami untuk bangkit kembali. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini terhalang oleh apapun. Bima, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu sewa setelan bagus seperti ini hari ini. Buat apa datang ke sini, pamer? Walaupun kamu pakai baju sebaik apapun, bau miskin di tubuhmu tidak bisa ditutupi. Kalau mau buat onar di sini, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Satpam, seret dia keluar untukku. Selamat siang, Bapak Bima. APA, Kamu adalah bos Grup Santoso? Apa? Dia ternyata CEO Grup Santoso? Investor terkuat belakangan ini ternyata dia? Tidak mungkin. Aku kan kenal Bima. Mana mungkin dia menjadi CEO Grup Santoso? Seorang petani desa yang tak berpendidikan, bisa memprediksi setiap kali arah investasi di masa depan, melebihi 1 miliar rupiah dalam setahun. Ayah benar. Ini sama sekali tidak realistis. Tahun ini, ayah selalu menang tender, bahkan mendirikan perusahaan. Perubahannya sangat besar. Jangan-jangan dia juga? dia juga apa? Semua ini adalah karma yang pantas kau dapat. Bukankah aku kecelakaan? Aku hidup kembali. Aku tahu. Ayahku juga hidup kembali pada hari itu. Bapak Bima, tak disangka, mitra kerja Grup Santoso, ternyata bersikap seperti ini. Sangat mengecewakan. Sudah, kamu boleh pergi. Usir mereka dari acara investasi ini. Grup Santoso milikku tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka lagi. Bima Santoso, kamu yang mengundang Grup Lestari kami ke sini. Kamu juga yang bilang duluan, berminat kerja sama dengan kami. Kamu undang kami ke sini. Sekarang malah mau mengusir kami? Kamu sedang menertawakanku? Tertawa? Bukankah kamu sudah cukup banyak jadi bahan tertawaan? Maksudmu apa? Aku boleh mengizinkan keluarga Lestari datang ke sini. Aku hanya ingin memberitahumu. Bima Santoso bisa bertahan di sawah. Hidup sederhana dan membesarkan anaknya dengan bahagia. Bisa juga keluar merintis usaha. Dan mendirikan Grup Santoso yang langsung melesat. Tapi kamu, Dewi, apa yang bisa kamu banggakan? Bima,
Kamu bisa mencapai posisi seperti sekarang, aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi bisnis ya bisnis, perasaan ya perasaan. Kesepakatan bisnis yang sudah disetujui, kenapa bisa dibatalkan seenaknya? Perasaan apa yang kita punya? Bukannya kamu baru saja menyuruh Satpam untuk mengusirku keluar? Aku kan cuma memikirkan acara tender itu. Bima, mana aku tahu. Kalau sekarang kamu adalah Presiden Direktur Grup Santoso, Lajapila, sekarang kamu mengendalikan situasi sebesar ini. Kamu harus berpikir lebih terbuka. Nggak perlu, masih memikirkan masalah kecil di masa lalu. Dan jadi perhitungan banget kan? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengajari aku cara bekerja. Proyekku bisa saja kuberikan padamu. Sisa-sisa dari Grup Santosoku sudah bisa membuatmu kenyang. TAPI. Sekarang aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku untuk apa yang baru saja dan dulu terjadi. Kalau tidak, kesempatan untuk mengemis sesuap nasi pun tak akan kuberikan padamu. Kamu, Bima, benar-benar mau mempermalukanku di depan banyak orang seperti ini, sampai aku kehilangan muka? Kau, Bima, kau sungguh-sungguh mau mempermalukanku di depan banyak orang? Mau membuatku malu? Berdasarkan apa kau berani bicara seperti itu padaku? Berdasarkan APA kau berani menggosip di sini? Aku sarankan, kalau masih punya harga diri, minggir saja. Bima, aku mengerti dirimu. Dulu kau sendirian, membesarkan anakmu sendiri. Kau mencariku ke seluruh dunia. Kau masih punya perasaan padaku kan? Aku tahu kau memanggilku hari ini, pasti untuk membantuku, benar kan? Sudah tua-tua begini, masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku saja jadi malu mendengarnya. Baiklah, aku bisa pergi. Proyek hari ini juga tidak kumau lagi. Uang yang dulu kuberikan padamu, kembalikan padaku. Dulu sudah tertulis jelas di atas kertas, hitam di atas putih. Kau membayar uang untuk memutus hubungan antara aku dan Andra. Kenapa? Sekarang kau baru tahu menyesal? Ayah, aku tahu salahku. Aku tidak akan manja lagi. Kumohon, bawa aku pergi. Bapak Bima. Dengar gak, anakmu juga butuh kamu. Cepat bawa pergi cowok ganteng ini. Kembalikan uang kami. Bima, aku menyesal. Kupikir lebih baik anak ikut kamu. Sikapmu yang tak tahu malu ini, persis seperti dulu. Sekarang kamu baru tahu menyesal? Dulu aku menggendong anak yang baru disapih, mencari-carimu kemana-mana. Kenapa kamu nggak tahu menyesal? Aku sendiri yang membesarkan anak kita, kenapa kamu nggak tahu menyesal? Waktu kamu sedang di puncak kejayaan, dijuluki orang terkaya di kota samudra, kenapa kamu nggak tahu menyesal? Bima, lihat kamu. Kamu ngomongin masa lalu lagi. Aku tahu. Kamu masih punya perasaan padaku kan? Kalau kamu benar-benar nggak bisa melupakan itu, aku bisa minta maaf padamu. Bima, kamu nggak boleh cuekin anak kita. Lihat, anak kita sekarang sakit parah. Kamu bawa dia pergi ya? Ngomongin masa lalu, kamu pantas? Kamu berani membuka aib lama? Jangan kira aku tidak tahu. Dulu kamu bayar untuk membeli Andra Santoso agar bisa memakai kulit dan ginjalnya untuk anakmu yang lahir belakangan, agar bisa mewarisi sisa-sisa harta grup Lestari MU itu. Sekarang sudah tidak sanggup lagi, baru ingat padaku. Apakah kamu masih manusia? Tak disangka Ibu Dewi ternyata orang seperti itu. Pantas saja putra sulungnya duduk di sana dengan wajah yang rusak. Sepanjang hidup putra sulung itu, jadi sia-sia begitu saja. Jangan bicara soal grup Santoso. Aku pun tidak mau bekerja sama dengan orang seperti ini. Ini masih bisa kerja sama? Jeng Xiang, maaf. Aku yang salah. Maafkan aku ya. Aku yang tidak baik. Semua salahku. Maafkan aku ya. Zhen Xiang, perusahaanku sebentar lagi akan bangkrut. Kamu harus membantuku. Tolong bantu aku, Zhen Xiang. Aku sudah melahirkan seorang anak untukmu.
Zhenxiang, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu harus membantuku. Tolong bantu aku. Ya. Andre Santoso, ibu kamu sekarang jadi seperti apa? Kamu sudah lihat jelas? Aku sudah melihat dengan jelas. Tapi aku terlambat menyadarinya. Selama ini, ayah yang diam-diam melindungiku. Seharusnya aku berbakti padamu. Kamu bilang semua ini sekarang, terlambat sekali. Anakku sayang, menurutmu aku masih akan percaya padamu? Bima, jangan keterlaluan. Dia kan putramu. Sekarang dia sudah jadi begini, sementara kamu punya aset besar seperti grup Santoso. Kamu keluarkan sedikit uang untuk menebusnya, kenapa tidak? Kamu tidak boleh tinggalkan dia. Aku tidak pantas, sejak kecil sampai besar. Ayahku tidak pernah membiarkanku kelaparan, tidak pernah membiarkanku kehausan. Dia turun ke sawah, membiayai sekolahku. Tapi aku membencinya, tidak mengizinkanku bertemu ibuku yang orang terkaya. Halo ibu. Aku benci dia karena menghalangiku menjadi putra mahkota orang terkaya. Aku terlalu kekanak-kanakan. Aku tidak mengerti apa-apa. Selama 4 tahun kuliah, setiap bulan aku minta uang darinya. Tapi aku tidak pernah peduli padanya. Aku juga tidak pernah pulang. Setelah lulus kuliah, aku bilang ingin sekolah ke luar negeri. Dia lalu bekerja 3 pekerjaan di kota sendirian. Antar makanan, kerja di proyek bangunan. Transferan demi transferan yang kurang dari 100.000. Baru bisa membuatku terbang tinggi di luar negeri. Tapi dia tidak tahu. Aku melakukan itu. Sebenarnya ingin memutus hubungan dengannya. Aku tidak mau kembali ke rumah ini lagi. Sampai dia jatuh sakit parah karena aku. Keinginan terbesarnya hanyalah agar aku mengobatinya. Tapi aku tetap tidak memahaminya. Aku masih menyalahkannya. Waktu itu, kalau bukan karena kau yang menghalangiku pergi merantau. Memaksaku tinggal dan menderita bersamamu. Aku pasti sudah sukses besar. Aku menyalahkannya. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah bertemu kembali dengan ibuku yang kaya raya. Aku bilang padanya, semua yang terjadi sekarang adalah karma yang pantas kau terima. Hari itu, aku menguncinya di kamar yang dingin. Lalu aku pergi begitu saja. Semua yang terjadi sekarang adalah karmamu. Ayah, jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak mau jadi anak kandungmu lagi. Aku ingin menjadi seberkas cahaya yang menyinari hidupmu. Sehelai angin yang menyentuh pipimu. Aku tidak mau kau lagi mengkhawatirkanku. Aku ingin kau menjalani hidupmu sendiri. Andra, Dongaria. Di kepalamu ini, setiap hari cuma berhayal apa sih? Umurmu baru berapa? Kamu pernah kuliah nggak sih? Ayah. Memang beginilah orang cacat yang terbaring di tempat tidur. Otaknya penuh dengan hayalan. Nggak tahu lagi mikirin apa. Bima, dengar ya. Kamu lihat nggak, putramu sudah jadi begini. Cepat-cepat ambil uang, bawa dia pulang saja. Kamu mau apa? Kamu berani memukulku? Aku bukan cuma mau memukulmu, tapi juga mau membunuhmu. Dasar anjing. Kamu berani memukul ayahku. Bima,
putramu, sama Dewi, yang bersalah padamu. Apa hubungannya sama kami? Jangan seperti anjing gila yang kalap, menggigit orang sembarangan. Awas, aku akan melaporkanmu. Awas, aku akan melaporkanmu. Kamu masih berani melaporkanku? Kamu cuma seorang pelakor yang merusak keluarga orang. Mau melaporkanku? Hari ini aku mau lihat bagaimana caranya membuatmu mati di penjara. Bima Santoso, kamu sendiri yang tidak bisa mengontrol istrimu, bukan urusanku. Walaupun kamu ngomong sampai mulut berbusa hari ini, aku tidak melanggar hukum. Nanti setelah aku keluar dari sini, kamu yang mati. Kalau begitu, kita lihat siapa yang mati. Paman, kalau sudah memukul ayahku, jangan pukul aku lagi. Kulit di tubuhku ini adalah kulit putramu. Kalau kamu memukulku, bukannya sama saja memukul putramu sendiri? Berani sekali kau bicara seperti itu. Sayang, Kulit yang ada di tubuhmu ini diambil dengan paksa. Hanya dengan satu tuduhan ini saja sudah bisa membuat keluarga Lestari takkan pernah bangkit lagi. Ibu Indah. Kenapa ibu bisa ada di sini? kalian pasti tidak tahu ya, saya dan Ibu Indah sudah kenal lebih dari 20 tahun. Semua perbuatan kotor yang kalian lakukan sebelumnya, saya tahu betul. Ibu Indah, ibu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Ibu sudah terima uang kami, jangan sampai mengkhianati kami. Oh iya, uang yang kalian berikan kepada saya, dari awal sudah saya serahkan ke polisi. Masalah transaksi organ ilegal kalian, sudah saya pegang. 90% buktinya, untuk masa depan kalian, bisa kalian habiskan dengan baik di penjara. Nanti. Ibu Indah, ibu tidak boleh begini pada kami. Dia bayar berapa? Saya bayar 2 kali lipat. Kalian tidak mampu membayarnya. Sebelumnya, saya juga tidak tahu kalau kekasih saya adalah dokter bedah utama kalian. Kebetulan sekali ya, saya sudah beritahu polisi. Polisi akan pergi ke Villa Lestari untuk menyelidiki semuanya, lalu akan menangkap kalian. Apa? Profesor Indah adalah kekasihmu? Aku tidak peduli. Profesor Indah, kamu juga terlibat dalam operasi itu. Bahkan kamu, yang menjadi dokter bedah utama untuk anakku, mengganti kulitnya. Kamu adalah rekan sepenjahat. Ingin menarik kami ke dalam masalah, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Profesor Indah bertindak untuk menyelamatkan anakmu. Karena terpaksa, tindakannya dilindungi hukum. Kamu juga bisa mencoba, di depan Departemen Hukum Grup Santoso saya, apakah bisa menyeretnya ke dalam masalah. Kalian mau apa? Paman, aku masih muda. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Lepaskan aku. Dalam peristiwa ini, aku sebagai generasi muda, tidak melakukan kesalahan apapun. Dulu kamu mengalami kecelakaan, kulitmu rusak, kamu main perempuan, sampai ginjalmu rusak. Di antara semua orang di sini, Camilla yang paling tidak bersalah. Aku akan memenjarakanmu. ITU sudah sepatutnya, bawa mereka semua pergi. Paman, tolong lepaskan aku. Paman, Anakku, lepaskan aku. Dewi, perusahaanmu, Grup Lestari, akan saya akuisisi sepenuhnya. Berharaplah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Semoga kamu bisa bangkit kembali. Sayang, ayo kita pergi.